Halo Sobat Komsos, ketemu lagi di Bisik Bincang Asik bersama Komisi Komsos Keuskupan Bandung. Hai, Hai, Mama ya, ketemu lagi kita. ketemu lagi Berdua lagi kita. berdua lagi dengan saya Maya dan Saya Krisan Maharani pastinya, dan kita di sini juga ya bersama dengan bintang tamu. Seorang iya, cantik. Seperti yang Mama ya bilang tadi ketemu ya, Ibu ternyata lebih cantik dibanding di video gitu. iya lihat videonya, oh lihat orangnya lebih cantik. Beliau ini adalah wanita yang sangat luar biasa ya Sobat Komsos, mempunyai 2 anak gitu, tapi ternyata beliau juga mengurusi anak-anak yang spesial. Iya, Dan bisa dibilang ini adalah superwoman. Superwoman. Superwoman yang TOP, BGT, PSN, SKL, DSC apa? Jelasin. Tahu banget pisan sekali deh gitu Ya. ya. Ibu Iren Rijab. Hai. Halo. Oke, Ibu Iren ini wanita yang luar biasa ini adalah pendiri dari House of Hope. Nah, loh. Apa coba itu? Rumah Harapan. Rumah Harapan. Iya, tapi kita pengen lebih tahu lagi ya. Iya. Sebenarnya House of Hope itu apa sih, Bu? Gitu. Ya, terima kasih Mbak Maya sama Mbak Krisan. Sama-sama Ibu. Udahan ini kita. Udah terima Dan kasih. closing. House of Hope itu adalah rumah pemberdayaan yang kami khususkan buat anak berkebutuhan khusus untuk mereka bisa mandiri dan berdaya. Jadi kami hadir, kami peduli terhadap anak-anak berkebutuhan khusus ini untuk bisa melengkapi mereka di dunia profesional nanti, di dunia kerja supaya mereka bisa mandiri. Oke, ini ada yayasan ya, Bu? Ada. Oke, berarti sudah terdaftar dan lain sebagainya Udah. ya. Ya, jadi House of Hope sendiri di bawah Yayasan Blesindo Harapan Mandiri. Oh, berkebutuhan khususnya ini yang seperti apa Bu Iren? Jadi Karena macam-macam ya. Iya. Jadi berkebutuhan khusus ini yang berkaitan dengan mental intelektual dan yang tergolong di dalam mental intelektual itu adalah Down syndrome, cerebral palsy, terus autis, ADHD. Nah, itu atau juga kita sebut mungkin ada juga mental intelektual yang mild, yang ringan kayak gitu. Kenapa seorang Iren Rijab gitu ya mau terjun menangani atau terjun langsung mengurusi anak-anak yang spesial ini? Apakah ada keluarga juga yang kondisinya berkebutuhan Ya. khusus, jadi tergerak hatinya atau gimana Bu? Terus terang saya sih nggak punya keluarga atau anak yang berkebutuhan khusus. Tetapi kenapa saya sampai di tahap sekarang ini, saya cuman dari awal mulanya saya bersyukur pada saat saya melihat kondisi anak-anak berkebutuhan khusus, dan saya menempatkan kalau saya sebagai seorang ibu yang mempunyai anak berkebutuhan khusus, bagaimana reaksi saya terutama terhadap Tuhan. Nah, jadi karena ucapan syukur saya yang dimana Tuhan udah memberikan saya dengan anak-anak yang normal, tentunya saya memberikan satu bantuan yang saya mungkin berpikir bisa membantu meringankan beban daripada orang tua dan keluarganya. Itu dari tahun berapa? Terjun ke dunia anak-anak spesial ini? 2021 sebenarnya. 2020 udah mulai masuk dulu di kegiatan sosial dari berbagai kegiatan sosial. 2021 masuk ke dalam human empowerment, mulai dari narapidana, jadi pemberdayaan narapidana juga Bu? Iya, narapidana, terus baru masuk kepada anak berkebutuhan khusus sampai tahun 2023 awal ini munculnya House of Hope, di mana saya membuka itu untuk fokus memberikan mereka pelatihan dan juga melengkapi mereka dari sisi keterampilan, terus dari sisi mental, mindset, semua behavior mereka untuk siap diterjunkan ke dunia profesional atau masyarakat. Jadi bukan sekedar life skill lagi yang dilatih ya? Iya. Atau life skill juga tetap ada latihannya, atau mereka memang disiapkan oleh House of Hope ini untuk terjun keluar ke masyarakat. Tadi bilang ada bidang pekerjaan ya. Iya. Jadi anak-anak ini memang disiapkannya
untuk bekerja gitu Bu, Iya. gimana? Iya, karena kan tujuan akhirnya mandiri ya. Jadi 2021 saya berpikir gimana mematikan stigma masyarakat Iya. terhadap anak-anak berkebutuhan khusus ini yang mungkin selama ini dianggap sebagai tabu atau sebagai dosa dan apapun gitu. Nah, itu yang terus gimana membangkitkan satu confidence atau rasa kepercayaan diri mereka. Jadi dan terakhir tentunya saya ingin mereka mandiri. Dan untuk sampai kemandirian itu memang butuh proses gitu. Sedangkan saya sendiri juga proses mengikuti perkembangan mereka. Nah, di tahun 2023 ini itulah yang kita bentuk di dalam House of Hope, yaitu rumah pemberdayaan ini untuk melatih mereka untuk bisa mandiri suatu saat gitu pada saat mereka sudah cukup umur. Sesusah apa? Melatih kemandirian. Iya. Aku aja udah segede gini mau sarapan masih mamaku bantuin loh aku nyiapin. Jangan gitu, udah nggak usah dibahas itu. Aku juga gitu, nggak usah. Ini luar biasa loh Bu Anda ya. menyindir aku. Iya. Kayak aku sama Krisan aja nih ya. Kami untuk masalah kemandirian aja kami masih belajar ya. Masih belajar dong. Iya, padahal ibu anak 3. Terus ini mendampingi anak-anak dengan kondisi yang spesial Iya. ini untuk melatih kemandiriannya. Sesulit apa sih, Bu? Sesulit apa? Terus orang tua mereka sendiri perannya gimana Bu di House of Hope ini? Yang pertama buat saya yang paling penting adalah peran orang tuanya karena mereka lebih banyak bersama anak-anak. Jadi pada saat mau masuk di dalam House of Hope juga orang tuanya itu pasti kita ada sedikit interview ya gitu. Oh ada interview dulu, jadi orang nggak Iya. sembarang mau daftar masuk gitu Iya. kan? Karena yang kita tekankan adalah penerimaan daripada orang tuanya dan pengakuan bahwa anaknya berkebutuhan khusus. Bukan tipikal yang saya tuh ngedaftarin ke sini biar saya nggak riweh di rumah gitu. Iya, itu kita Ada nggak yang gitu? Oh, ada. Oh, Saya udah bilang dari awal House of Hope bukan tempat penitipan. Itu yang saya bilang. Tapi House of Hope itu adalah kantor atau tempat mereka bekerja. Jadi dari awal pun saya udah setting mindset di orang tuanya, bahkan di dalam tim sendiri kalau di House of Hope itu bukan tempat penitipan. Karena kita tidak menerima bayaran, tetapi kita yang membayar anak-anak ini seperti perusahaan. Karena mereka bekerja di kita. jadi bukan beban loh ya Bapak Ibu, Iya. anak dengan kondisi yang spesial dan khusus ini tuh bukan sebuah beban. Tapi masih ada yang berpikir seperti itu ya, Bu ya. Banyak. Jadi anaknya tuh jadi kayak ada yang anaknya dijadikan beban atau ada anaknya yang dijaga banget sampai nggak bisa apa-apa. Even untuk life skillnya, untuk Iya. toilet trainingnya aja nggak bisa Karena gitu kan kan mungkin ada. itu adalah saking aduh, karena anaknya spesial, saya sayang sampai jangan sampai nih anak di kenapa-kenapa gitu. Iya. Padahal itu salah ya untuk atau tidak ada salah, tidak ada benar, kekhawatiran. Kekhawatirannya itu Kekhawatiran yang terlalu over menurut saya ya salah. Misalnya kalau saya kembali lagi ke anak saya yang normal aja juga salah ya, sehingga anak tuh selalu nyaman ya di posisi yang nyaman gitu. Nah, jadi pada saat saya masuk di dunia anak-anak ini juga mereka kelihatan banget pada saat udah di umur yang dewasa, tetapi mereka masih belum bisa mandiri, mereka masih orang tuanya juga masih takut melepaskan mereka gitu. Jadi itu yang di awal mulanya penting sekali, di mana peran orang tua dan juga anak-anak ini melakukan satu proses terapi dengan benar. Dan banyak faktor yang mereka harus dipersiapkan. ada terapinya lagi. Tapi terapinya bukan dari terapi awal kan, Bu? Kalau di saya udah nggak di Iya, awal, terapinya seperti apa Bu? kalau saya cuman yang kita tekanin sekarang lebih ke arah behavior, terapi behavior. Kalau terapi motorik mungkin hanya menyempurnakan mereka kalau ada yang perlu di motoriknya, dan terapi speech kalau memang mereka susah berbicara, bukan karena mereka tidak bisa berbicara, tapi mungkin di rumahnya mereka tuh berbicara cerewet banget gitu, tapi di tempat baru atau tempat kita mereka tuh nggak mau berbicara atau sesuai penyesuaian. Nah itu yang kita atau lama penyesuaiannya, onnya lama. Jadi kita itu melibatkan para tenaga ahli yang untuk mengstimulan
gitu. Jadi di tempat Ibu Iren ini berarti ada tenaga-tenaga ahli yang orang memang ahli di bidangnya, seperti psikolognya juga ada, terapi Iya, seperti itu. iya. Berapa Jadi orang yang terlibat, Bu? jadi sistem di dalam House of Hope sendiri itu adalah metodenya itu kita combine sistemnya. Jadi ada tenaga profesional yang benar-benar dalam sisi bisnis, tapi ada dari segi juga yang terapi tenaga ahli. Karena yang tenaga ahli ini melengkapi behavior mereka, gitu. Oke. Nah, ini kan orang-orang yang terlibat juga sama seperti Ibu Iren kan, harus memakai hati. Iya. Ya kan? Kalau nggak pakai hati tuh pasti bakalan sulit sekali ya, Bu ya. Nggak bisa. Jadi cuman this is business tuh nggak bisa gitu loh. Jadi memang harus pakai hati. Dan orang tua makanya di wawancara di interview juga, apakah mereka memperlakukan mentreat anak mereka juga memakai hati, atau yang tadi ya hanya sekedar untuk menitipkan saja. Taruh aja Iya. gitu, sama mbaknya, sama pembantunya, sama Wah. supirnya. Ada Bu yang gitu? Ada juga. Merubah itu bagaimana Bu Iren kalau misalnya seandainya nih ada orang tua yang seperti itu datang nih ya ke Ibu Iren, kemudian memang tujuannya itu gitu. Kan untuk kayak merubah mindset orang tua itu lebih sulit kan, karena yang namanya orang tua mah ada udah kecetaknya begitu iya gitu loh. Nah, Iya. untuk merubah stigma orang tua yang begitu bagaimana? Kalau buat saya bersama tim, jadi saya tuh selalu membrief tim yang di House of Hope, yaitu di mana pertama kita bekerja itu tentu dengan hati. Itu kalau itu yang paling penting gitu loh. Terus kita bersama-sama tuh harus menanggalkan egonya kita untuk satu tujuan, yaitu kalau tujuan kita melengkapi anak berkebutuhan khusus ini untuk bisa berdaya dan mandiri, berarti kita bersama-sama harus bekerja sebagai bergandengan tangan, sebagai tim. Jadi di tempat saya tidak ada hebatnya ini dan itu, atau saya sebagai founder, saya nggak akan bisa berdiri sendiri tanpa mereka. Terus gimana bukan mematikan atau membangkitkan, merubah mindset dari orang tuanya gitu. Ya tentunya dengan kita memberikan membuat satu sistem di dalam House of Hope-nya itu, dan dengan tegas saya bilang tolong beri kepercayaan kepada kita, gitu. Nah, jadi jangan terlalu mencampuri apa yang sudah di-set sistemnya gitu. Itu yang saya tekanin. Nah, pada saat sistem berjalan ternyata ada orang tua yang masih mencoba, dan ini kita memberi satu teguran, dan kita memberikan terus assessment tentang perkembangan anak ini. Laporan penilaiannya itu berkala, memang sudah ada gitu ya. Jadi per quarter, tapi per bulan pada saat ini anak kita lihat memang harus kita omongin, kita akan berikan ke orang tuanya kayak semacam warning atau informasi, sehingga kita tolong bantu anak ini perlu dilengkapi di sisi ini, perlu di sisi ini. Terus kita kasih tahu progresnya gimana, sampai kadang-kadang orang tua sendiri melihat, oh ya anak saya kok udah mulai jadi rajin ya, mulai tahu mandiri ya. Dan itu mereka melihat sendiri, dan mereka itu pasti kerjasama dengan kita, ada feedbacknya. Nah, itu yang kita memberikan satu progres, tentu aja pembuktian, sehingga biar walaupun gak terlalu signifikan waktu berjalan, tapi orang tua tuh bisa merasakan gitu. Itu yang kita bisa kerjakan, dan juga itu dari sisi untuk orang tuanya, belum lagi anaknya. Jadi memang banyak faktor, maka itu tim yang terlibat tuh dari berbagai pihak, terutama yang para terapi yang biasa menangani anak berkebutuhan khusus ini gitu. Mereka, jadi dari saya misalnya contohnya bilang, aduh gimana nih bisa membangun mereka mempunyai inisiatif. Nah, itu saya bukan dari tim tenaga ahli yang terapis ini, tetapi saya bisa memberikan satu masukan. Membangun inisiatif. Kudu gitu atuh. Ya, Harus. membangun inisiatif untuk anak-anak ini, dan saat mereka masuk ke dunia kerja. Nah, bidang pekerjaan yang sesuai dengan kondisi anak-anak ini tuh, apakah Bu Iren yang mencarikan dalam hal ini sudah bekerja sama dengan ada misalnya pihak lain, atau anak-anak ini akan nanti orang tuanya yang akan mencari sendiri, Bu?
yang pasti sangat tidak mudah pada saat anaknya atau orang tuanya sendiri yang harus mengajukan, lamaran ke perusahaan-perusahaan. Oh, iya. Walaupun ini, kemarin PBB membuka job fair untuk disabilitas, tapi PBB sendiri bilang itu sangat sulit dan tidak ada yang daftar, kayak gitu. Nah, kenapa Perusahaannya tidak ada yang daftar maksudnya? Atau anaknya sendiri, anaknya padahal sendiri PBB tidak ada. mewakili perusahaan karena gitu. I see, Kayak oke. contohnya UNICEF atau International Labour Organization, mereka kan mewakili perusahaan yang mencari kerja anak begini. Nah, tapi itu sangat sulit. Jadi maksudnya mereka tuh tidak menerima lamaran dari anak-anak disabilitas ini, padahal sebenarnya permintaan ada. Nah, itu kalau lihat dari sisi perusahaan, pastinya kalau saya dari sisi perusahaan pasti saya tidak mau ngambil resiko deal perorangan. Iya. Saya kan nggak tahu nih backgroundnya apa Iya, segala. iya. Nah, jadi itu menurut saya sangat sulit sekali. Kalau saya ngelihat dari dua sisi, satu dari sisi orang tua atau keluarga, mereka juga takut dong. Mereka masukin ke perusahaan ini gimana ya? Jangan-jangan Nanti anaknya anak aku dibully. diapain? Iya. Jadi akhirnya kan itu akhirnya kurang match ya, ketemu gitu loh. Nah, ini yang problemnya yang pada saat itu kita hadir di dalam job fair-nya yang diadain PBB. Udah itu di sinilah hadir House of Hope itu sebagai jembatan atau bridge di mana yang menghubungkan anak berkebutuhan khusus dengan perusahaan atau marketplace. Nah, kita itu ada di tengah jembatan. Kita melengkapi anak-anak ini dilihat dari kebutuhan pasar tuh sebenarnya apa sih yang dibutuhkan perusahaan. Apa sih sebenarnya yang ditakuti daripada keluarganya sehingga tidak terjadi. Nah, kita tuh coba mempelajari ini semua. Nah, sebelum kita mengirim mereka ke perusahaan, tentunya kita mengakses terus dan memberikan banyak pekerjaan. Dan akhirnya sampai setelah 6 bulan berjalan, saya melihat pekerjaan itu hanya sebagai tools. Hanya sebagai tools, karena pekerjaan yang kita berikan adalah pekerjaan dasar. Tetapi Biasanya apa? Contohnya ini, melipat kotak ini, mengelem, packaging. Iya. Nah, itu yang pekerjaan-pekerjaan dasar mereka gitu loh yang kita berikan pertama di awal, di dasar banget. Nah, tapi yang lebih sulit ternyata bukan hanya mengtrain pekerjaan, tapi mempersiapkan mental dan mindset mereka, Anak-anak itu. anak-anaknya Anak-anaknya. itu. Karena saya mempunyai tujuan satu adalah anak-anak ini pada saat mereka di masyarakat, mereka bukan untuk dibully. Mereka bukan Yes. untuk dikasihani atau Yes. minta belas kasihan, tetapi mereka terjun ke masyarakat adalah menjadi satu yang bisa memberikan satu dampak dan bukti kalau di dalam keterbatasan mereka ternyata mereka punya kelebihan. Jadi membuat orang wow gitu loh. Itu yang kembali lagi karena saya percaya mereka dilahirkan atau Tuhan menciptakan mereka dengan satu purpose. Pasti. Ada sebuah tujuan anak ini iya. dilahirkan ya. Nah, itu yang gimana cara kita merealisasi God punya purpose di dalam setiap individu gitu, walaupun mereka punya keterbatasan. Jadi mematikan stigma masyarakat segala macam, dan itu dengan mengangkat meningkatkan confidence, membangun confidence anak dan keluarganya, itu semua dengan pembuktian masyarakat semua. Jadi yang ada di pikiran saya dari awal adalah pembuktian, bukan settingan, bukan istilahnya yang sekarang ini mungkin untuk Cari konten, konten. bukan. Ya. Jadi maka itu saya bilang silakan datang aja, lihat anak-anak itu bisa kerja atau enggak, pembuktian dan ya biar orang yang melihat. Dan anak-anak pada saat mendapat satu apresiasi dari orang luar, mereka bisa sadar kalau mereka tuh ternyata produktif Dan mereka berharga. Iya, dan ya itu yang saya harapkan mereka sampai tahu dan keluarga mereka berharga. Iya. Nah, itu yang mahal sekali untuk mendapat mereka tahu mereka tuh berharga dan mereka bisa. Karena biasanya orang tuanya yang minder malah. Iya. Punya anak dengan kondisi spesial ini Mhm. orang tuanya yang Yang minder. anaknya nggak pernah dibawa keluar, anaknya nggak pernah diajak bersosialisasi, ketemu orang banyak, nggak pernah diajak aktif, diajak ngobrol kayak gitu. Jadi anaknya juga ada rasa nggak percaya diri. Jadi saat bertemu dengan orang banyak, anaknya juga gugup, Iya. minder. Karena Nah, gini, mungkin salah satunya adalah orang tua juga berpikir bahwa ini salah siapa ya? Iya. kenapa ya Salah saya? kenapa aku ngalamin ini ya Iya. gitu. Kenapa Iya. anak saya begini gitu? Padahal saya enggak, keluarga saya tuh enggak ada Nah. yang begini gitu. Banyak sekali anak yang berkebutuhan khusus, orang tuanya pasti cerai atau single parent, itu banyak ya pasti tadi salah-salahan Oh, kayak gitu. Dan di tempat saya aja ada beberapa, terus udah itu
kembali lagi anaknya sendiri juga sadar banget pada saat dia ngerasa mungkin tuntutan dari orang tua yang tidak sadar, mungkin orang tuanya berharap anak ini untuk ekspektasi gitu. Nah itu kan anak tuh tambah down ya, tambah stres karena tentu sedangkan dia mempunyai kapasitas tertentu. Jadi saya berpikir pada saat saya memulai ini, oke, mereka memang benar punya keterbatasan, tetapi bagaimana kita mencari menggali di dalam keterbatasan mereka tapi punya kelebihan yang Tuhan kasih. Pasti ada dong Pasti ya. ada. Itu makanya maksudnya saya percaya banget itu Tuhan tidak asal menciptakan kita. Tetapi selalu yang ada di pikiran saya dengan tim, saya selalu bilang di dalam keterbatasan mereka butuh kita. Mereka tidak bisa berdiri sendiri. Support Sistemnya. Itu yang makanya di tempat saya bikin work system. Nah, yang diajar itu ada cara kerja. Cara kerja. Jadi sistem kerja. Nah, itu yang diajar. Sebenarnya sistem kerja pada saat udah ada sistemnya, anak-anak tuh kan terprogram ya kerja. Tetapi yang susah itu adalah kan kembali mental, behavior segala. Nah, membangun itu gimana, Bu? Sambil itu waktu berjalan, pada saat kita melihat oke, ini anak misalnya contohnya dia tidak moodnya swing kayak gitu, kita harus masuk ini tenaga-tenaga ahli ya pasti ya mengimbangin. Terus misalnya dia tadi problem di komunikasi, gimana kita bisa men-trigger dia untuk bisa berkomunikasi dengan nyaman dengan pihak luar gitu. Nah, jadi kita melakukan banyak assessment di sini. Tim sendiri melakukan assessment. Contohnya di dalam inklusi, dia nyaman nih sama orang-orang yang sering. Tapi pas kita bawa dia ke social education outing, kita mulai di sosial dia bisa nggak nyaman. Nah, itu kita tes lagi, kita melakukan assessment dengan games edukasi. Ternyata mereka bisa atau ada ya pasti ada yang kesulitan dan lain sebagainya. Iya, tapi pada saat mereka kesulitan kan kita dampingin, kita tetap damping, ayo kita ini, nah pelan-pelan gitu kita bimbing. Pokoknya kalau mereka udah dapat tadi, mereka ngerasa mereka berharga, mereka percaya diri, mereka itu udah stimulan udah mulai bergerak. Berarti anak-anak ini sudah ada yang masuk ke perusahaan, Bu? Dalam waktu dekat ini lagi dipersiapkan karena mereka masih di stage 2. Jadi mungkin ini kira-kira 1-2 bulan lagi mereka akan. Di Indonesia ada yang mau menerima? Saya percaya banget perusahaan pasti ada yang mau menerima, cuman kembali perusahaan selalu berpikir bagaimana mereka harus menerimanya. Nah, itu adalah tugas daripada House of Hope sendiri, membantu perusahaan untuk bisa melihat apa sih kebutuhan mereka, kekhawatiran mereka. Nah, itu yang kita harus dengar dari pihak-pihak perusahaan untuk bisa selaraskan dengan program ini semua. Apakah nanti pada saat masuk ke perusahaan ada yang mendampingi dari House of Hope, apa mereka dilepas aja? Saat ini saya nggak berani untuk melepas karena kembali lagi perusahaan melakukan satu deal atau agreement dengan House of Hope, bukan dengan perorangan. Jadi dari sisi orang tuanya tahu ada di House of Hope, perusahaan juga tenang karena ada House of Hope sebagai median. Iya tadi bridge tadi ya. Oke. Oh. Nah sebenarnya jadi gini loh. Tadi kan kita balik lagi ke awal. Mereka itu kan diajarkan untuk kayak misalnya melipat, basic ya. Basic. Setelah dari itu apa yang mereka latih, yang mereka kerjakan? Apakah melipat terus dan, atau iya, maksudnya pekerjaan apa lagi sih sebetulnya mereka bisa lakukan setelah pendampingan dan pelatihan ini? Jadi di tahap pertama 3 bulan mereka pekerjaan dasar yang tadi melipat, mengelem, itu tuh 3 bulan pertama. Nah, masuk mereka tahap kedua lebih banyak pekerjaan yang dikasih. Mereka masuk ke dalam misalnya contohnya QC atau finishing. Mereka mulai dari kalau garment itu QC itu apa ya? Melihat defect di garmentnya. Terus mereka mulai menggunting benang, mencabut benang atau menggunting, quality control. Terus mereka melakukan steam, packing. Nah, itu kan semua ada progres dan sistem kerja. Nah, jadi mereka udah mulai satu stage di atas. Nah, habis itu lagi mereka akan kita lihat kebutuhan apa mereka seminggu sekali yang udah di tahap kedua mereka dilakukan piket. Nah, pada saat piket itu berarti kalau di sekolah itu piket berarti dia kayak apa ya? Yang lead dari anak-anak yang lain. Nah, dia mengontrol teman-teman yang lain. Dikembangkan juga leadershipnya ada juga. Iya, itu. Nah, jadi kalau yang susah ngomong dipaksa harus ngomong. Gimana cara dia mau? Temennya yang ngajak.
Ya, Yang dia ya, harus ngajak temannya. Terus kita mulai pada saat dia piket itu dia harus mengontrol temannya. Terus udah tuh dia harus kalau ada penerimaan barang dia harus bikin checklist. Ada pengeluaran barang dia harus bikin bukti pengeluaran barang. Itu di awal cukup stres buat mereka karena itu mereka harus anak-anak Down syndrome itu kan boleh dibilang IQ-nya terbatas ya. Jadi mereka tuh harus benar-benar effort banget. Jadi sebenarnya mereka juga tahu di mana comfort zone mereka dan mereka tidak mau berubah sesuatu yang baru. Contohnya dari mereka udah nyaman packaging, melipat segala, kita masuk ke QC itu pertama berontak. Oh. Mereka nggak mau, tapi kembali di saya pesan sama tim tidak ada pilihan. Semua harus mau, semua harus Kan pilihan cuman take it or leave it. Iya. Mau nggak kamu? Mau. Nggak mau? Nggak usah. Mau Bu. Baik. Mau ya? Setelah ini apa? Makan Bu ya. Makan. Bu Iren, kalau anak-anak ini apakah jam kerjanya sama nanti rencananya dengan yang karyawan lain? Jam kerjanya sama, lalu Setelah masuk perusahaan kan ya, berarti. setelah masuk perusahaan. Lalu salary-nya apakah akan disamakan atau dengan perusahaan dengan karyawan lain maksud atau gimana? Jadi kan di mereka sendiri kan saya untuk di awal ini menilai mereka kan punya keterbatasan. Terus berarti kan ada toleransi. Nah, toleransinya bukan toleransi yang minta dikasihani atau minta belas kasihan. Saya nggak setuju. Tetapi yang saya toleransi adalah saya bangun by progress. Contohnya di tahap pertama mereka tuh karena slot terbatas mereka mungkin cuman kerja tuh sehari 2 jam. Nah nanti masuk ke tahap kedua berarti dia udah masuk ke dalam permanen, dari probation ke permanen. Berapa lama itu Bu? 3 bulan. Nah, jadi dari probation tuh 3 bulan kayak kita kerjakan ada probationnya kan. Betul. Ada probation Ini juga saya lagi masa percobaan Bu. kan. Terus masuk ke permanen mereka tuh 5 jam sehari kerja. Jadi dari 2 jam ke 5 jam. Lumayan tuh naiknya 3 jam tuh. Nah itu pasti ada adjustment kan. Dari mungkin tadinya cuman berdasarkan dibayar uang kehadiran plus output. Ini udah dapat fixed salary plus output gitu. Kenapa harus ada output? Karena memacu mereka. Mereka harus ngitung membuat packaging atau apa berapa outputnya dan kita bayar berdasarkan output plus fixed salary. Memacu mereka kita jadi semangat dapat duit, jadi pada saat mereka hitung outputnya ternyata box gini mereka salah ngelem berarti kan defect. Itu saya nggak bayar. Nggak teliti. Ini aku nggak bayar ya gitu. Jadi mereka tahu kalau mereka salah mereka nggak, saya nggak bayar. Tapi rata-rata anak-anak yang begitu rapih ya Bu ya. Anak autis tuh rapi, anak Down syndrome di awal-awal nggak, tapi sekarang udah oke. Nah kita punya kerjaan itu bukan kerjaan yang kita cuman asal, kita memang benar-benar dapat orderan dari instansi-instansi gitu. Udah Bu, ini juga udah sebetulnya udah ada orderannya udah jadi dapat. ada beberapa instansi yang memang order ke kita itu dan dikerjain sama anak-anak. Jadi belum masuk ke perusahaan nih ya, baru ngomongin di dalam yayasan dulu ya. Ya, karena House of Hope sendiri harus ada income karena mereka itu kan dapat gaji ya. Jadi kan dari mana income-nya. Jadi kita terima order dan anak-anak yang mengerjakan. Jadi maka itu mereka tuh karyawan kan di kita. Oke, I see. Jadi mereka mengerjakan pekerjaan yang kita dapat order. Jadi House of Hope dapat order, mereka mengerjakan pekerjaan itu dan stage kedua itu 3 bulan itu mereka permanen. Jadi mereka kerja 5 jam. Ya itulah dimulai diajar leadershipnya, mulai diajar variasi kerjaannya, macam-macam. Lebih ditekankan lagi behavior, stabilannya. Nah, masuk ke tahap kedua lolos, mereka udah siap untuk bekerja di open recruitment, berarti kan open market ya. Berarti kita kerjasama dengan perusahaan siapa yang mau kerjasama dengan House of Hope. Lingkupnya lebih luas lagi, tapi di luar yayasan. Ya di luar yayasan. Tapi House of Hope tetap ikut membantu kalau misalnya mereka butuh pendamping atau buddy, friends-nya lah gitu. Karena mereka perlu penyesuaian kalau di dunia itu sehingga mereka tidak asing lah kayak gitu. Nah itu yang kita kerjakan. Kalau ini nih yang dikerjakan oleh anak-anak yang mananya Bu? Dari barang-barang kalau ini adalah yang tentunya gambarnya ini. Jadi ini sebenarnya desain. Ada beberapa anak yang memang di bawah umur mereka belum bisa kita pekerjakan, tetapi mereka ada art terapi dan di tempat kita. Jadi karya-karyanya mereka itu kita bisa jadikan produk gitu dan kita kerjasama dengan brand atau apapun dan setiap
gambarnya mereka dipakai, kita memberikan royalti kepada anaknya. Ih, fair Iya. banget ya. Iya dong, harus Ya, dong. itu kan fokusnya empowering Oh, iya. kan. Jadi gitu. Tapi kalau anak yang udah 18 tahun ke atas, mereka udah benar-benar kerja itu tadi ngelipat, mereka meng-QC dan seperti karyawan. Jadi itu yang kita bagi gitu. Kalau yang untuk tas yang begini, sama. Jadi ini adalah gambarnya anak-anak sebenarnya. oh jadi gambarnya. Ya, gambarnya gitu, produk-produk. Jadi gambarnya mereka sama. Tapi ini adalah produk-produk House of Hope. Kalau misalnya ada perusahaan yang mau order tapi mau melibatkan gambar anak-anak, ya kita bikin. Jadi setiap gambar yang dipakai tergantung siapa yang ngedesain. Oke. Oh. Ya, Jadi nanti dipilih desain loh. Ayo bisa nggak? Aduh, aku gambar matahari aja kayak balon kempes. Matahari pakai uang koin gitu loh. Bu Iren, kalau di sini di tempat ini anak-anak usia berapa Bu banyaknya? kalau yang kerja pasti 18 tahun ke atas. Oh, Tapi kalau yang Tidak boleh mempekerjakan anak di bawah umur. Iya. iya. Nah, tadi. Iya. terus kalau yang ikut kelas terapi art itu mereka bebas. Art terapi Iya, disebutnya. art. Itu ada gurunya khusus. Ada khusus ya karena mereka kan dengan Suami istri ya? apanya? Iya, yang ngajar art Oh terapi. bukan. Jadi memang mereka ada kita bermitra dengan satu yang profesional di Surabaya. Jadi mereka di Suman Art itu mereka kasih belajarnya online, tetapi dari kita tim ada yang dampingin. Jauh ya? Ya karena ini benar-benar mereka itu kan khusus ya profesional yang Khusus untuk anak-anak. Iya, bukan khusus untuk anak Oh. berkebutuhan khusus, tapi Oh. mereka ngajar normal, tapi mereka punya hati untuk mau memberikan kontribusinya buat anak-anak ini. Oh gitu. Terus ini di Yayasan House of Hope ini lokasinya di mana Bu? Jalan Lamping, Bandung. iya. Ini dari jam berapa sampai jam berapa Bu anak-anak ada di Dari jam 9 sampai jam 3 mereka. panjang juga ya? Panjang. Kan Dan mereka itu full kegiatan, activity-nya full. full. Oh. Jadi kalau yang stage tahap pertama itu kan emang cuma 2 jam, tapi anaknya tergantung daripada shiftnya. Tapi kalau yang udah permanen ya mereka udah kerja Senin sampai Jumat 5 jam gitu. Jadi kalau yang usianya kayak usia sekolah itu anak-anaknya tetap sekolah biasa. Iya. Lalu pulangnya datang ke House of Hope kalau yang untuk bergabung di kelas art ya. Tapi kalau yang kerja kan mereka udah di atas 18. Iya betul, karena memang banyak, saya juga pernah lihat ya di gereja ada memang anak berkebutuhan khusus. Kelihatannya sih usianya sudah dewasa, tapi ya dia nggak berkegiatan apa-apa dan dia cuma ikut ibunya kemana-mana, ikut kakaknya gitu. Nah ini kan anak-anak seperti ini kan perlu lingkungan circle yang sama seperti dia sebetulnya ya. Kayak kita pernah ngobrol, orang tua aja perlu ketemu komunitas yang sama dan seusia dan senasib sepenanggungan lah istilahnya. Apalagi dengan kondisi anak-anak seperti ini, mereka seperti ada temen yang tadinya sendiri-sendiri. Berarti ketemu di House of Hope ini mereka kayak punya circle baru kan Bu ya. Mereka sangat nyaman di House of Hope. Kalau boleh mereka nggak usah keluar di perusahaan. Tetapi tujuan akhir saya bukan itu. Selain House of Hope sendiri ada lapangan pekerjaan, tetapi kenapa mereka harus masuk ke dalam sosial atau masyarakat supaya mereka bisa socialize ya gitu loh. Nah kalau cuma semua inklusi dan kita nyaman, mereka tetap aja di comfort zone. Iya juga, betul. Nah itu sebenarnya alasan saya. Tapi karena itu yang saya beri satu pemahaman kepada orang tua. Bukan saya namanya nggak sayang, saya lemparin mereka ke masyarakat. Bukan tujuan saya ke situ. Tetapi supaya mereka mendapat feel, mendapat experience, mereka mendapat pembelajaran gimana di dunia masyarakat mereka bisa menjadi diri mereka. Mereka udah tidak malu dan tidak takut pada saat mata tertuju kepada mereka. Iya. Nah mereka bisa jadi diri mereka. 2023 ini please deh ya gitu. Maksud aku tuh gini loh. Masih ada gitu orang-orang yang melihat anak-anak spesial dengan pandangan sinis. Yes. 2023, hey, come on gitu loh. Masih banyak kan pemerintah juga kan ngasih himbauan bahwa sekolah umum itu harus menerima anak-anak inklusi di angkatan, di setiap angkatannya atau di setiap kelasnya. Itu aja masih ada loh yang masih ada yang menolak. Masih ada yang menolak temen-temennya, kalau nggak orang tua lain, sesama orang tua. Aduh, kenapa sih anak saya disekelasin satu kelas sama orang itu, sama anak itu gitu. Alasannya malah nanti bakal lebih kesulitan anak saya dalam belajar, jadi terhambat dan lain sebagainya.
Nah kalau misalnya dalam masuk dari dunia kerja gitu, kesulitan ketika anak mau kerja tuh biasanya apa sih? Nah ini yang saya bilang, saya lupa 1 bulan, 2 bulan yang lalu saya ngomong ke, head dari, House of Hope yaitu Mister Noel, kebetulan dia berlatar belakang juga dari akademis dan menangani anak berkebutuhan khusus. Jadi, dan di situ dia pasti tentu tim-timnya semua begitu. Jadi buat saya gini, gimana caranya membangun satu inisiatif Inisiatifnya Inisiatif. anaknya. Nah saya nggak mau tahu caranya gimana, buat saya gimana cara membangun, nah gitu saya kasihin ke tim. Mhm. Kedua, gimana, membangun mereka punya kesadaran mereka butuh kerja. Karena Banget. dengan bekerja mereka dapat duit, dengan ada duit mereka bisa beli sesuatu. Gimana cara membangun? Kalau misalnya ini udah punya kesadaran mereka butuh kerja, mereka tahu kerja mereka dapat duit, orang tuanya nggak usah pusing, anaknya udah sendiri yang mau kerja, jadi orang tuanya nggak usah sodor-sodornya untuk kerja. Iya. Nah itu satu yang saya bilang. Terus dari sisi kita, gimana buatnya suasana di House of Hope itu senyaman mungkin, perlengkapi mereka dengan apa yang dibutuhkan, sehingga mereka tuh nyaman dalam arti bukan comfort zone ya, mereka nyaman, dengan, bidang pekerjaannya, dengan orang-orangnya, dengan semuanya, sehingga mereka, kalau saya dulu kerja sama orang, kalau tempat kerjaan saya happy, kayaknya saya seneng banget tuh mau Iya. datang gitu. Iya, Nah iya betul. saya Semangat kerja. semangat gitu, tapi kalau, nggak nyaman kan saya nggak pengen gitu kerja, Iya. malah bete gitu loh. Mhm. Nah itu yang saya pesan ke tim. Nah puji Tuhan, anak-anak yang udah di permanen, mereka itu menurut pengakuan orang tuanya, mereka takut sekali dipecat dari House of Hope. Oke. That's great dong Iya, berarti ya. kan Good news ya, dong. karena di House of Hope sendiri tidak, memberikan satu apa ya namanya, kita sangat strict dan disiplin pada saat tidak bisa mematuhi aturan-aturan dan segala macam, atau memang, kita terpaksa harus menyelesaikan, ya kita terpaksa minta maaf, kita harus menyelesaikan Pernah gitu. ada Ada, kejadian? udah Oke, ada, dan ini bakal ada lagi. Nah kenapa begitu? Waduh, yang pas nonton ketar-ketir. Siapa? Langsung memperbaiki diri. Oke. Saya bisa. Enggak, tapi ini anaknya udah ada yang teks kemana, mungkin udah bilang saya udah mulai rajin, Oh. Bu Iren segala macam. Jadi mereka kayaknya udah mulai, ya sebenarnya satu hati nurani saya nggak tega, tetapi gimana ya, slot saya itu terbatas. Sedangkan yang mau masuk tuh banyak. Jadi saya bilang, mereka udah saya kasih kesempatan, udah boleh dibilang tambah 3 bulan lagi, tapi ternyata memang nggak bisa produktifnya. Jadi saya pikir oke, paling nggak kita kasih assessment, tolong orang tua perbaiki dulu mungkin di sisi mungkin ada terapinya, apanya, kita ngasih assessment, kita nggak keluarin asal keluarin. Oke, fokusin dulu di sini. Nanti suatu saat memang kalau kita ada waktu kita bisa, ketemu lagi. Kayak gitu. Jadi saya mau, ingin buat di House of tuh, anak-anak yang bergabung itu mereka proud to be a part of Hope, atau proud mereka bekerja di House of Hope. Terus mereka punya kesadaran, saya butuh kerja. Nah ini kesaksian dari anak yang udah ini, saya tanya, "Loh kamu kalau dapat gaji itu buat apa?" Dia bilang, "Saya kasih ke adik-adik saya." Dan saya tanya orang tuanya bilang dia sangat bangga walaupun cuma 50.000. WOW. Wow. Iya. Dan itu ini orang tuanya semua yang, berbicara ya, mungkin kalau kapan di sini ada kesempatan orang tuanya boleh diundang untuk testimoni. Boleh. Sehingga tahu ya, bahkan anaknya sendiri yang bisa diajak komunikasi, dia sendiri bilang dia pengen sekali mandiri kalau orang tuanya nggak ada, dia pengen urus adik-adiknya dan segala macam. Jadi kalau dibilang mereka nggak tahu, mereka nggak, ngerti, nggak juga, mereka sangat ngerti. Malah lebih sensitif tahu perasaannya. Iya. Iya. Jadi salah orang yang menganggap bahwa anak berkebutuhan khusus itu tidak bisa apa-apa. Oh Iya, salah. Menyusahkan. Iya. Waduh, that's a Mereka big main no-no. hati loh sebetulnya, Iya. Iya. anak-anak kondisi begini. Soalnya Bu Iren, sangat indah, maksudnya keren banget ya yang dilakukan oleh yayasan ini, House of Hope ini, karena yang harus kita sadari Bapak Ibu di rumah, Sobat Komsos, tidak selamanya orang tua bisa mendampingi anak. Iya, Iya. setuju. Anak yang bukan berkebutuhan khusus aja, Susah. kita sebagai orang tua tuh ada batas waktunya untuk mendampingi mereka. Betul. Iya. Apalagi anak-anak dengan kondisi Iya. yang khusus ini gitu. Nah, bagaimana Bu Iren nanti mensupport orang tua yang seperti ini kondisinya? Lalu apakah untuk bergabung dengan House of Hope ini ada syaratnya? Iya. Atau Ada biaya. biaya gitu Langsung. yang harus disiapkan gitu? Iya. Biaya pasti tidak, cuman syarat iya.
gitu loh. Karena Syaratnya panjang. Syarat dan ketentuan berlaku terus nanti ada yang bintang yang kecil-kecil gitu. Footnote, catatan. jadi tidak ada biaya apapun, malah kita yang memberikan mereka gaji ya gitu, karena mereka bekerja. Jadi tidak ada satu di sini eksploitasi atau kita memperalat atau apapun mempergunakan mereka. Cuman syaratnya ada. Jadi kenapa? Karena supaya kita itu tidak, karena waktu kita terbatas. Di dalam waktu 9 bulan ini di House of Hope itu mereka harus diperlengkapi banyak sekali supaya mereka menjadi satu pribadi yang mandiri. Saya nggak mau pada saat orang tua ataupun masukin dalam House of Hope tuh hanya ya udahlah hitung-hitung daripada anak yang nganggur, daripada anak yang luntang-lantung. Saya nggak mau gitu. Jadi saya tuh mau pada saat mereka masuk benar-benar kita bersama tim bisa melengkapi anak-anak ini, mewujudkan apa sih sebenarnya yang Tuhan bilang di dalam diri anak-anak ini, ada satu pekerjaan Bapa. Bapak ya. Tuhan mau berkarya. Tuhan di mau situ. berkarya. Nah itu kita kan sebagai alat-alatnya ya, termasuk House of Hope. Jadi itu kita berpacu dengan waktu. Jadi makanya saya selalu bilang kita punya waktu tuh nggak banyak. Jadi kita tidak bisa bermain dengan kondisi atau misalnya orang yang masih iya enggak iya atau bermain, karena enggak, kita semua serius di dalam mengerjakan ini semua. Yang udah mulai ragu-ragu, aduh masuk nggak ya, aduh anakku bisa nggak ya kesini gitu. Udah susah kalau udah kayak gitu, Iya. mau Tapi bisa. ngebangun effortnya. Tapi bisa pasti. Bisa, Iya, Bu, asal ya. mau Karena ya. orang tuanya pertama harus yakin dulu. Tuh. Orang tua harus membuat mengerjakan PR-nya dulu. Nah, sisanya karena kita udah di tahap yang paling ujung. Jadi kita bukan di tahap awal, tahap menengah, tetapi tahap yang ujung. Jadi bagi keluarga ataupun orang tua yang mungkin belum terlambat, tolong yang anaknya masih kecil-kecil, jika menyadari jangan menyangkal atau mendenial, tetapi menerima, memikirkan langkah apa yang harus dilakukan, mempersiapkan anak-anak ini sampai dia bisa menjadi mandiri suatu saat. Kalau PR yang tidak dikerjakan sebelumnya, kita ketimpahan yang di ujungnya. Kita tidak bisa dengan waktu 9 bulan tuh melengkapi mereka yang udah umur 20-an tahun. Iya. Karena tempatnya kita ada 29 tahun, 31 tahun, nggak bisa kita melengkapi mereka. Jadi kayak gini kalau bahasa Sundanya, ketempuhan puntut maung. Ya, jangan sampai House of Hope gitu. Makanya Ketemu PR-nya. anaknya emang dari awal tidak dilengkapi oleh Iya, orang tuanya dengan iya. rasa percaya diri. Orang tuanya juga memperlakukan dia terlalu spesial sampai anaknya nggak bisa apa-apa. Itu kan banyak Iya, yang Karena kayak tadi gitu. yang Bu Iren bilang juga kan, kekhawatiran yang terlalu berlebihan Over. itu nggak bagus gitu ya. Itu salah gitu. Karena nanti kasihan kepada merekanya, nanti mereka tidak bisa mandiri, tidak bisa berdiri sendiri saat kita misalnya sebagai orang tua udah nggak ada gitu. Iya. Pernah saya ketemu kondisi Bu Iren di mana anaknya berkebutuhan khusus dari kecil ini sama orang tuanya itu memang orang tuanya bekerja, jadi anak ini tinggal dengan sehari-hari dengan pembantu dan supir. Sampai anaknya itu nggak bisa apa-apa sampai udah usia 8 tahun nggak bisa toilet training. Wah. Nah, sampai akhirnya ada seruan kan dari pemerintah bahwa anak inklusi boleh gabung di sekolah. Dia masuk ke sekolah umum. Disitulah problemnya. Nah itu yang sebenarnya yang salah. Ya itu tadi udah tahu, misalnya kalau saya sih bukan menyalahkan, tapi tolong disadarin, jangan Nah. akhirnya anak ini jadi korban. Yes. Kasihan gitu loh. Itu kan sama dengan kayak nyeburin ya, pada saat karena orang tuanya menganggap anaknya itu normal. Padahal ya nggak apa-apa masukin itu pada saat anaknya siap. Ya, Gitu. Itu juga kesiapan. sebenarnya sama dengan saya, pada saat saya lihat anaknya belum siap, nggak akan saya terjunkan ke dia di perusahaan. Kan sama dengan saya jatuhkan dia lagi gitu. Iya. Oke. Jadi buat orang tua juga perlu beri ruang, beri kepercayaan ke anaknya untuk dia bisa berekspresi, tetapi orang tua memantau, menyiapkan semua memang yang harus dipersiapkan buat anak-anak ini gitu loh. Oke. Nah, nanti setelah nonton episode Bisik yang kali ini, orang tua lebih percaya diri lagi. Iya Orang tua dong. yang mempunyai anak berkebutuhan khusus, anak spesial. Mereka akan lebih percaya diri lagi. Yuk bisa pasti nih. Bahwa gitu. Tuhan itu ada maksud dan tujuan loh. Gak Tuhan mungkin titip. menciptakan seseorang ke dunia ini ya. Maksudnya Tuhan gitu menghadirkan seseorang ke dunia ini tanpa maksud. Iya, Tanpa setuju. bakatnya Yes. masing-masing. Setiap Iya. orang kan punya berkat masing-masing Iya. ya. Nah, Misi visi gitu. hidupnya pasti ada. Ada. Gitu. Oke. Bu Iren, sebelum kita pamit nih sama Sobat Komsos, apa yang ingin disampaikan kepada Sobat Komsos, orang tua di luar sana atau siapapun juga? Kalau dari saya ya tolong dukung maksudnya untuk pergerakan yang ada di House of Hope ini, karena kita bersama-sama untuk mewujudkan impian-impian
mereka walaupun mereka punya keterbatasan tetapi selalu ada sisi kelebihannya Amin. gitu. Jadi setiap manusia tuh mempunyai mimpi, tidak lepas daripada mereka. Jadi ayo kita bersama-sama mewujudkan mimpi-mimpi mereka untuk benar-benar bisa mereka berharga di masyarakat. Karena juga semua berharga di mata Tuhan. Amin, amin. Betul, tidak ada yang tidak berharga. Oh, kok jadi Love aku yang you. gitu-gitu? Oh iya salah. I love you too. Main ke Bu Iren kejauhan. Love you Bu Iren. Keren banget Bu Iren, tos dulu ah. Thank you loh Bu Iren udah Iya, hadir di sama-sama. sini. Yang tadi Om bisa mengundang orang tua nanti Dan anaknya ya. dan kita anaknya, lihat. gitu ya. Kita akan ngobrol bareng Mm-mm. gitu. Ya sudahlah kalau begitu ya kita akan pamit. Ya. Bu Iren Rijal, Terima kasih Bu sekali. Iren Sama-sama. untuk Dan ya, datang ke sini ya. yoi, Undangan betul kita. banget. Dan pastinya Sobat Komsos, yuk pasti bisa, jangan singkirkan mereka, kita rangkul mereka karena mereka juga human being ya. Mereka itu adalah human yang pastinya dicintai, diciptakan oleh Tuhan, ada maksud Dan dan tujuannya. tujuannya Dengan berkatnya itu. dengan berkatnya. Kalau begitu saya Krisan Maharani, Nah, saya Maya Regina. Ibu Iren Rijal pamit. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah. Bye.